Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya anggota grup rohani dalam nama Yesus. Hari ini hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022. Saya tampil untuk memberikan klarifikasi atau jawaban secara lisan mengenai berbagai pertanyaan dari anggota soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Grup rohani dalam nama Yesus tidak bisa kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Satu, anggota grup rohani dalam nama Yesus ini tidak ada anggota tetap. Pendeta aja sebentar keluar, jangankan anggota. Cari lagi, masuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, semua anggota yang ada di grup rohani ini terpencar, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya satu tempat atau lokasi. Karena kalau dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dia itu seluruh anggota itu berada dalam satu wilayah, misalnya wilayah Kota Madia Gunung Stoli. Itu baru bisa. Dan menetapkan nama organisasinya dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam grup rohani dalam nama Yesus ini bukan hanya satu gereja. Ada beberapa gereja. Katolik, AFY, BNKP, Amin barangkali, ONKP barangkali. Dan ada gereja Bapak Tony Sinura, itu saya nggak tahu. Jadi tidak bisa. Baru bisa itu harus dikumpulkan mereka. Karena dalam membuat anggaran dasar dan anggaran dasar itu harus menyebutkan silsilah berdirinya setiap gereja itu yang gabung. Tidak gampang, saudara. Ya, itu yang ketiga. Dalam membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus dihitung anggotanya dulu. Berapa? Misalnya 100 anggota. Itu diajukan ke Kansospol. Ditetapkan nama organisasinya. Dan dijelaskan nama organisasi itu apa. Dijelaskan itu. Terus maksud dan tujuan. Itu dijelaskan maksudnya apa. Tujuannya apa. Dijelaskan itu. Lalu berkedudukan di mana? Misalnya di Kota Madia Gunung Stoli. Nah, itu hanya khusus berada di wilayah Kota Madia Gunung Stoli. Selain itu tidak bisa karena beda daerah hukum. Itu kalau membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Jangan ditanya-tanya lagi. Sudah jelas. Tidak bisa. Grup rohani tidak bisa dibikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Jadi kalau membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus tetapkan organisasinya apa. Jumlah anggotanya berapa. Berkedudukan di mana. Ya, itu. Dan dijelaskan nama organisasinya itu apa. Maksud dan tujuan dijelaskan tuh. Baru masuk pada pembukaan. Baru masuk pendahuluan. Nah, ini syarat-syarat membuat anggaran dasar itu. Baru masuk pada pasal 1. Apa? Pasal 2. Pasal 1 apa? Ayat 1 apa? Ayat 2 apa? Dan seterusnya. Itu tidak gampang, saudara. Ya. Saya tahu benar soal organisasi, ya. Tapi jangan mengaku-ngaku, oh saya bisa berorganisasi. Tolong tunjukkan sertifikat Anda. Semalam saya sudah tunjukkan. Sebenarnya saya tidak mau tunjukkan itu. Saya malu. Tapi karena saya melihat banyak orang yang pintar di dalam rohani ini soal organisasi. Katanya banyak orang pintar. Mendapat sertifikat itu, saudara, bukan gampang itu. Ya, misalnya waktu saya ikuti di asrama haji itu 6 hari lamanya saya tidur di situ. Ya, setiap penceramah itu berjalan absen. Kita tanda tangan absen. Kalau salah satu penceramah tidak ada nama kita di dalam absen, tidak diberikan sertifikat.
Itu tidak gampang mendapatkan itu. Begitu juga waktu saya tidur di Hotel Bintang 3 di Jalan Hotel Mariana di Jalan Bunda Kanduang, Kota Padang. Ya, mungkin dia Desman tahu itu. Hotel Mariana Jalan Bunda Kanduang kalau masih ada. Ya, itu. Jadi yang biayai dulu panitia. Ya. Jadi tidak gampang. Ya, tapi banyak orang mengatakan, banyak orang bicara, dia tidak tahu arti bicaranya itu. Itu yang saya ketawa. Katanya, saya sarankan. Kalau orang mengatakan, saya sarankan, berarti dia mengerti. Dia tahu. Seperti saya ini, saya sarankan. Saya tahu. Tapi kalau tidak tahu, jangan katakan, saya sarankan. Jangan. Makanya sering-sering saya bilang, ada orang bilang, saya sarankan. Saya bilang, bikin aja lah kalau memang tahu. Itu maksud saya. Cocoknya saudara-saudara kalau tidak tahu, bukan saran. Saya mau bertanya. Bertanya itu karena tidak tahu. Lah sekarang saya sudah jawab. Ya kan? Jadi sudah jawab. Clear semua. Tidak ada lagi yang dipersoalkan. Tidak ada lagi yang ditanya. Ya, dengarkan baik-baik video saya ini. Kalau yang masih ada yang bertanya itu ada tujuannya. Lebih bagus keluar aja. Lebih bagus keluar aja. Tujuannya mau menghancurkan. Dan Tuhan akan bertindak padamu, saudara. Sampai ke akar-akarmu. Ini grup rohani. Bukan tempat mainan. Bukan tempat bercanda. Saya melihat banyak orang memberi itu hanya bercanda sebenarnya. Ononiha kan suka famai-mai, bercanda. Yoaya-aya. Ya. Bahkan ada pendeta. Ya. Mengatakan, nanti uang itu habis. Untuk biaya administrasi bank. Memang benar habis. Saya hitung kemarin 72 bulan. 72 bulan itu 6 tahun itu. Itu biaya administrasinya kali 15.000 aja 1.080.000. Bisa habis. Nah, kenapa? Sojanolo bilang satukan Pak biaya administrasi bank dengan biaya administrasi grup rohani. Itu namanya harus terperincir, harus terorganisir. Ya. Kalau tidak tertulis 15.000 itu, habis uang di bank, ditanya kemana? Oh, biaya ini, biaya. Oh, kenapa nggak ditulis? Itu yang pertama. Yang berikutnya, masalah nomor 9. Itu dipersoalkan. Kalau ada orang yang sudah menyetor iurannya ke grup rohani dalam nama Yesus, lalu orang itu keluar, itu tidak bisa lagi minta uangnya. Nah, itu ada mengatakan tidak masuk akal. Ya, kenapa? Eulah nononiha. Nah, leha di batas-batas da fefu. Beri hogi baso-baso. Abu hono-hono go iya. Ibe gifini. Dan leha di kata-kata. Begitu 1 juta. Pak, aku mau keluar. Aku minta uang saya. Memangnya tempat penyimpanan uangmu grup rohani. Ya. Kalau tidak dibatasi itu. Semua orang, saya mau keluar, kembalikan uang saya, Pak. Harus pakai ini. Ya. Harus pakai ini. Ada dulu di Pematang Siantar, bulan April, sejak gerak-gerakan ini, masalah dana sosial ini. Dia bilang, Pak, saya setuju, saya mau ikut itu, iuran itu. Tapi Pak, bagaimana bila suatu saat saya butuhkan uang itu? Wah, saya kaget. Saya bilang, Dek, ini uang bukan koperasi, simpan pinjam, bukan. Ini sosial. Kalau sudah serahkan, sudah tidak bisa lagi diambil. Marah dia. Oh, bagaimana Pak? Kok Bapak bilang hanya suami istri dan anak? Bagaimana orang tua saya? Bagaimana orang tua suami saya? Bagaimana saudara-saudara saya? Bagaimana saudara suami saya? Saya bilang nggak bisa. Kan hanya 10.000, tidak seberapa itu. Kecuali kalau 50.000 ke atas iurannya yang mungkin bisa. Dan itu pun harus terdaftar. Dia nggak terima. Oh, kalau begitu Pak, saya keluar. Saya bilang silakan. Itu saya suka itu. Dia keluar. Ya, keluar dia. Sudah keluar dia. Namanya Marga Baru dan suaminya Marga Labulut. Tinggal di Pematang Siantar. Ya, itu. Jadi jangan di saat-saat genting menyampaikan pengumuman baru rame.
itu fa'fu khede la futida ono ni hari luluhana sebenarnya luluhana. Coba kalau organisasi orang Batak itu ada orang yang pintar mengajak mereka semua mendukung. Ya sudah, kasih aja, bagus, cocok itu. Kalau kita ada yang mengajak kita yang tahu, dipersoalkan supaya dia jatuh. Itu sifat nonomiha yang paling berbahaya sampai hari ini. Saya mau tanya, ada nggak orang Nias yang memperoleh sertifikat seperti saya ini? Ada nggak? Coba tanya-tanya dulu, ada nggak? Untuk mendapatkan sertifikat dari KNPI itu, pusat Jakarta, itu tidak gampang itu. Tercatat sebagai pemuda bangsa. Ada nggak? Saya tidak bicara kosong, saya tunjukkan sertifikat saya. Ya? Makanya saya minta tolonglah, sopanlah sedikit ya, saudara-saudara. Ya, sopanlah. Termasuk bapak-bapak pendeta yang masih muda itu, sopanlah. Sopanlah. Jangan diarahkan kepada saya fitnah yang tidak-tidak. Sopanlah. Ya, mohon maaf kepada bapak pendeta senior, itu khusus pendeta junior ini. Kadang-kadang kurang sopan mereka berbicara. Saya dituduh, nanti habis uang itu biaya administrasi. Saya udah tahu tuh mengarahkan ke saya itu. Habis dimakan lah boleh. Belum saya makan uang itu. Belum saya pegang malah. Masih di bank. Ya, masih di bank. Kasihan saya. Tapi ya untung saya orang berjiwa besar. Tidak apa-apalah. Hinalah saya. Tapi Tuhan akan membalas kepadamu nanti. Percaya sama saya. Ya. Jadi semua saya sudah jawab. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Tidak perlu dijawab lagi. Ditanya lagi. Ya. Persoalan grup rohani tidak bisa dibikin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena hal yang 3 tadi. Kalau mau bikin organisasi, ya seperti yang saya katakan tadi. Ya. Tidak perlu ribut-ribut. Justru orang-orang yang ribut itu belum dia ngasih uang 1% pun di grup rohani ini. Ya, kemarin begitu saya kasih pengumuman, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ada seorang, siapa namanya itu, Sasmita, ya, Nara Praja. Paling 5 menit saya sudah langsung dikirim transfer 150.000. Apa katanya? Ini Pak untuk orang yang membutuhkan. Itu yang bagus. Orang yang tidak ngasih uang itu malah menghina saya secara halus. Ada yang mengatakan, cari orang itu jangan dimain-mainkan orang Kevin Habanua. Gue terarah ada. Tapi paling mana main-main mimi kurang ajar. Gue terarah ada. Mialu ni ada main-main ke Kevin Habanua. Padahal ni hasang mo ada lah ada Kevinnya baguru rohani dia ada. Kalau ada saya kembalikan. Saya kembalikan. Saya ini bukan kere. Bukan kere. Ya, tapi saya mohon maaf pada bapak-bapak pendeta, saudara-saudara yang lain, tolonglah ya. Untuk saudara-saudara, tolonglah kalau ada waktu kirimlah iuran supaya ini bisa berjalan terus ya. Uang tidak akan hilang dan kalau nanti uang bisa kita kumpulkan banyak, kita adakan KKR, kebangunan rohani, kerohanian di Pulau Nias. Ya, tapi harus kita hitung-hitung dulu. Makanya kemarin saya bilang cobalah bikin dulu proposalnya. Buat proposalnya itu kurang paling tidak itu 3-4 bulan baru selesai, saudara. Harus terperinci semua. Harus terperinci semua. Dan bagi yang belum pernah bikin, setahun pun tidak akan tahu, tidak selesai. Saya yakin tuh, ya. Untuk itu terakhir, jangan ikuti pengaruh orang luar, bahaya, ya. Janganlah kita itu diperbudak oleh orang-orang jahat, ya. Semoga grup rohani dalam nama Yesus ini, ya, karena berbagai gereja masuk ke dalam, jadi puji Tuhan sampai hari ini masih sudah berkumpul uang iuran sama kita 690.000 rupiah.